Salam Rahayu. Hai Cancer, ini bacaan untuk Cancer Ascendant periode tanggal 1 sampai 11 April 2022 dengan chart Vedic Astrology. Cancer ini sangat general dan sangat-sangat umum, jadi tidak akan cocok untuk bacaan personal. Cancer dengan Atma Karka 29 degree Jupiter. Rahu berada di houses ke-11 kamu, dan juga Ketu berada di houses ke-6 kamu. Rahu dengan Taurus, Ketu dengan Scorpio. Kemudian, Pluto dan Mars akan conjunction sekira tanggal 1 sampai 11 April 2022 di Capricorn, houses ke-7 kamu. Dan ada Saturnus di sini. Kemudian Jupiter Venus akan conjunction juga di sekitar tanggal periode ini. Dengan Neptunus juga berada di houses ke-8 kamu di Aquarius. Kemudian ada Sun dari Pisces. Ini saya tarik tanggalnya periode 1 sampai 11. Jadi ini Sun masih di Pisces. Nantinya Sun akan berpindah ke houses ke-10 kamu di Aries ketika masuk Sun Aries. Nah, di sini di house ke-8 kamu juga ada Mercury. Mercury akan transit ke houses ke-10 kamu di sekitar tanggal 8 April. Bergabung bersama Uranus. Dan ini new moon berada di Aries terjadi tanggal 1 April 2022. Apa yang terjadi dalam kehidupan kamu dalam periode 1 sampai 11 April? Full moon terjadi di 17 April. Nanti untuk bacaan full moon saya akan buat bacaan selanjutnya periode 12 April dan seterusnya. Rahu berada di houses ke-11 kamu, yaitu Mercury. Lord dari houses ke-11 adalah Aquarius. Ketu berada di houses ke-5, yaitu di Jupiter. Lord dari houses ke-5 adalah Leo. Houses ke-5 terkait tentang asmara, romansa, kebahagiaan, dan juga anak-anak serta keturunan. Houses ke-5 juga menentukan sejauh apa kreativitas kamu, inovatif dan inovasi kamu. Houses ke-11 berbicara tentang investasi, keuntungan, reward kamu. Tetapi karena houses ke-11 ada Rahu di sini, kemudian Ketu berada di houses ke-5, maka ini berindikasi uang tabungan kamu, keuntungan kamu, investasi kamu digunakan untuk kebutuhan anak-anak, kebutuhan kreativitas kamu, kebutuhan inovasi kamu, kebutuhan untuk biaya kehidupan kamu, biaya pendidikan, dan biaya anak-anak. Sehingga Rahu yang tadinya bisa memotivasi kamu untuk mendapatkan keuntungan dan laba karena ada Ketu di houses ke-5, ini kecenderungan tidak ada tabungan. Jadi Cancer, selama Rahu berada di houses ke-11 dan Ketu berada di houses ke-5, kamu cenderung tidak bisa menabung. Walaupun keuntungan kamu banyak, ketika ada pemasukan, ada aja pengeluaran. Ketika kamu mengejar kerja keras untuk mendapatkan uang, nah uang itu untuk kewajiban kamu untuk membayar hal-hal terkait tentang kebutuhan kehidupan kamu beserta keluarga. Tapi jangan khawatir karena di bulan April tanggal 12, Rahu ini akan transit ke houses ke-10 kamu. Dan Ketu akan transit ke houses ke-4 kamu. Pastinya akan ada perubahan dalam kehidupan kamu terkait dengan investasi, keuangan, dan pengeluaran-pengeluaran kamu ini. Oke, kemudian di houses ke-7 ada Pluto yang conjunction bersama dengan Mars. Houses ke-7 jika ada Mars ini negatif. Namun di houses ke-7 kamu adalah Saturnus. Sehingga Pluto dan Mars yang conjunction ini bisa membuat konflik relationship antara kamu dengan pasangan, konflik kemitraan, atau partnership dengan siapa kamu menjalankan rekan kerja, atau bisnis, atau hubungan berpasangan pastinya karena houses ke-7 ini terkait tentang relationship yang paling utama. Selama Pluto berada di houses ke-7 kamu, ada perubahan baru. Mungkin kamu juga sudah merubah pasangan kamu, sudah berganti pasangan karena transformasi ya. Jadi kehidupan kamu saat ini bersama dengan pasangan kamu bisa saja konflik relationship ini sudah terjadi di masa sebelumnya, kemudian kamu sudah bersama dengan pasangan kamu. Nah, jika pun belum, maka selama Pluto berada di houses ke-7, maka kamu harus mewaspadai konflik relationship yang terjadi dengan pasangan kamu. Pastinya kamu harus tetap solid dengan pasangan kamu
kemitraan, partnership, atau relationship. Saturnus menjadi houses ketujuh kamu. Ini membawa keberuntungan dari aspekting berpasangan. Jadi kecenderungan kamu di sini Cancer memiliki pasangan yang membantu kamu dalam keuangan kamu atau dalam koneksi partnership. Oke. Dan houses ke-8 ada Jupiter yang akan conjunction dengan Venus, ada Neptunus, dan juga Mercury. Lord dari houses ke-8 adalah Saturnus. Ini terdampak untuk kesehatan orang tua, kemudian regenerasi ini keturunan ke bawah ya, dan juga ada kaitan dengan mertua, wasiat, medical check up, dan kosmetik. Hati-hati penggunaan kosmetik berbahaya karena ini dipengaruhi oleh Venus dan ada Mercury. Kemudian akan ada pembicaraan terkait wasiat. Karena Merkuri ini akan membawa dampak komunikasi, kamu mungkin akan mengunjungi mertua, mengunjungi orang tua, atau mengunjungi anak-anak jika kamu jauh dari anak, atau anak akan datang menemui kamu. Karena pengaruh Merkuri ini membawa reunion, pertemuan. Oke? Jadi di sekitar tanggal itu akan ada pertemuan. Nah, karena Mars akan conjunction di houses ke-8 kamu di sekitar tanggal 7 April, maka setelah tanggal 7 April, seterusnya sampai nanti ada update bacaan ini ya, kamu akan penuh emosional atau sangat percaya diri, sangat bersemangat dalam komunikasi dengan orang tua, mertua, dan hal-hal yang terkait tentang kesehatan. Kamu sangat peduli tentang kesehatan, kemudian hal-hal yang terkait tentang pengasuhan anak, juga penjagaan orang tua. Kemudian houses ke-9 ini tidak ada. Yang ada hanya Merkuri ya. Karena dari houses ke-8 ini Merkuri akan transit ke houses ke-9 di tanggal 8 April. Jadi setelah 8 April houses ke-9 ini akan kerasa. Efeknya adalah hal-hal yang terkait tentang harta atau wasiat atau warisan. Dan biasanya houses ke-9 ini tentang figur bapak ya. Jadi warisan atau wasiat terkait figur bapak. Kemudian tentang spiritualitas dan keberuntungan. Kemudian akan ada perjalanan-perjalanan kamu dalam rangka spiritualitas, traveling atau tamasya ya, dan wisata. Dampak Merkuri ini juga akan ada keterkaitan tentang pengurusan dokumen-dokumen penting, perjanjian juga terkait tentang harta warisan ini ya. Terkait tentang harta warisan ini ya. Kemudian houses ke-10 ada Uranus. Berada di Aries. Dan ada di Moon juga. Karaka dari houses ke-10 ini adalah Sun, Jupiter, dan Saturnus. Dengan adanya Uranus di sini ya. Oke. Akan ada rencana karir baru yang kamu tetapkan Cancer atau kamu akan menjalani profesi baru. Tetapi ini akan lebih ngefek nantinya ketika Rahu berpindah ke houses ke-10 kamu, yaitu setelah tanggal 12 April. Rencana karir baru ini sudah kamu angan-angankan sebelum tanggal 11 April. Mungkin kamu berencana ingin mengambil profesi baru atau menempuh profesi baru. Akan ada semangat baru ataupun bisnis plan. Jadi rencana bisnis baru itu sudah kamu angan-angankan. Realisasinya nanti setelah 12 April 2022 ketika Rahu nanti transit ke houses ke-10 kamu. Oke. Cancer, karena Atma Karaka kamu Jupiter di 29 degree di houses ke-8 dan kemudian Atmatya Karaka kamu di Saturnus 28 derajat, maka ini berbicara tentang partnership kamu yang menguntungkan. Kamu memiliki partnership yang bisa menguntungkan kamu juga memiliki kemitraan yang solid, dan kamu juga memiliki pasangan yang bersama dengan kamu, bisa saja ini dalam karir ataupun pekerjaan kamu, jadi saling membantu satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk Jupiter ini, karena berada di houses ke-8 kamu, ini adalah pencapaian kamu di sekitar tanggal 1 sampai 11 April 2022. Lebih baik Cancer melepas hal-hal yang tidak menjadi urusan kamu. Jadi lepaskan pikiran kamu untuk mengkritisi atau untuk mengkomentari kehidupan orang lain atau bahkan kehidupan di dalam keluarga kamu, orang-orang di dalam lingkup keluarga. Siapapun mereka bisa saja akan terbakar emosionalnya ketika nantinya kamu mencampuri urusan mereka. Lebih baik kamu melepaskan masalah yang tidak menjadi urusan kamu.
Masalah-masalah ini bisa saja terkait tentang wasiat. Kalau kamu tidak terlibat di dalamnya, maka lebih baik kamu tidak ikut campur. Tetapi kamu akan merasakan energi dari permasalahan itu. Bisa saja pasangan kamu yang akan ngobrol ke kamu, atau siapa di antaranya, atau bahkan klien kamu jika kamu terkait tentang itu. Cara kamu untuk mendapatkan keuntungan kamu atau pencapaian partnership yang menguntungkan, relationship yang solid, pasangan yang setia, kamu di sini kuncinya adalah peduli terhadap orang tua. Apakah ini orang tua kamu atau orang tua pasangan kamu jika kamu memiliki pasangan. Jika tidak punya pasangan, ya orang tua kamu. Kemudian tanggung jawab sebagai orang tua jika kamu sebagai orang tua. Dan kerugiannya adalah kamu tidak bisa merawat diri. Karena kesibukan kamu, aktivitas kamu, dan juga karena kamu ngerasa pasangan kamu adalah partnership kamu dalam pekerjaan juga, atau sering bersama. Jadi kamu cenderung tidak merawat diri karena merasa, ya udah deh, udah tahu sama tahu atau bagaimana. Ini bisa jadi pengabaian kamu terhadap diri sendiri, Cancer. Terkait dengan keuangan, ini juga ada kaitannya dengan peduli terhadap orang tua, tanggung jawab sebagai orang tua, dan juga kebutuhan kamu di asmara, anak-anak, dan inovatif kreatif. Inovatif kreatif ini maksudnya adalah keinginan kamu untuk membuka bisnis baru atau untuk membeli produk-produk yang akan kamu jual kembali, atau kamu membeli sesuatu untuk investasi bisnis kamu. Apapun itu, akan ada pembiayaan-pembiayaan terkait tentang kebutuhan kamu. Misalnya mobil kamu yang selalu aja rusak, ada aja kebutuhannya, atau motor kamu, atau kebutuhan anak-anak, atau kebutuhan rumah tangga, apapun itu, karena Jupiter berada di houses ke-8 kamu, yang ini adalah Atma Karaka di 1 sampai tanggal 11, maka lebih banyak melepaskan, menanam kebaikan, membiayai, kemudian juga menyelesaikan kewajiban-kewajiban kamu. Mungkin kamu saat ini belum bisa menabung, tapi lihat nanti ketika Rahu transit di houses ke-10, kamu akan mendapatkan posisi kamu lebih baik dari situasi sebelumnya. Baik Cancer, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share. Bye.